Tiongkok telah menginvestasikan sekitar 200 juta dolar setara dengan 3,2 triliun rupiah untuk membangun Bandara Internasional Hambantota di Sri Lanka, sebuah proyek ambisius yang diharapkan bisa menjadi titik penting dalam infrastruktur negara tersebut. Namun, perkembangan yang mengejutkan terjadi ketika Sri Lanka memutuskan untuk mengalihkan hak operasional bandara ini kepada India selama 30 tahun ke depan. Keputusan ini menimbulkan banyak spekulasi, terutama karena proyek ini pada awalnya dibangun oleh perusahaan Tiongkok dengan tujuan meningkatkan pembangunan bersama. Sri Lanka saat ini memiliki dua bandara internasional besar. Yang pertama adalah Bandara Internasional Bandaranaike yang terletak di dekat ibu kota, Colombo, dan menjadi bandara utama negara tersebut. Bandara yang kedua adalah Bandara Internasional Hambantota, yang terletak di selatan negara dan dibangun oleh perusahaan Tiongkok pada tahun 2009. Bandara Hambantota dirancang untuk menangani sekitar 1 juta penumpang dan 45.000 ton kargo setiap tahunnya. Namun, sejak awal, proyek ini sudah diwarnai tantangan. Sri Lanka sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit dengan beban utang yang besar. Banyak perusahaan asing yang enggan berinvestasi karena risiko tersebut, tetapi perusahaan Tiongkok tetap melanjutkan proyek ini sebagai bagian dari visi besar mereka untuk mendorong pembangunan bersama. Untuk itu, Tiongkok menyediakan pinjaman dengan bunga rendah untuk membantu menyelesaikan kesulitan keuangan yang dihadapi Sri Lanka. Namun, kenyataannya, Bandara Hambantota mengalami kegagalan dalam operasional komersialnya. Jumlah penumpang jauh lebih rendah dari yang diperkirakan, sehingga rencana ekspansi yang sudah direncanakan pada tahap kedua akhirnya dibatalkan. Bahkan, pada tahun 2018, pemerintah Sri Lanka mulai merasakan kesulitan dalam menanggung biaya operasional bandara ini, sehingga terpaksa menjual hak operasionalnya kepada perusahaan India. Pada awal tahun 2019, krisis ekonomi di Sri Lanka semakin parah. Pemerintah Sri Lanka saat itu masih mencoba untuk mengurangi defisit melalui kebijakan pengurangan pajak yang besar. Namun, pandemi global yang tiba-tiba muncul serta serangan teroris yang terjadi semakin memperburuk situasi. Terutama bagi sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Sri Lanka. Pada April 2022, cadangan devisa negara turun drastis hingga ke titik terendah dalam sejarahnya, memaksa Sri Lanka untuk menyatakan kebangkrutan dan menangguhkan pembayaran utang luar negeri sebesar 83 miliar dolar setara dengan 1,328 kuadriliun rupiah atau 1.328 triliun rupiah. Sebagai upaya untuk menstabilkan situasi ekonomi, Sri Lanka akhirnya menjual hak operasional Bandara Hambantota kepada perusahaan India dengan kontrak sewa selama 30 tahun. Langkah ini diambil untuk meringankan beban keuangan yang semakin berat, terutama karena bandara ini mengalami kerugian besar sejak pembangunannya. Bahkan, pada puncaknya, jumlah penumpang yang menggunakan bandara ini tidak lebih dari 12 orang per hari, membuatnya dijuluki sebagai bandara internasional paling sepi di dunia oleh berbagai media. Pemerintah Sri Lanka melihat bahwa menjual hak operasional ini kepada India bisa menjadi solusi untuk mengurangi tekanan keuangan yang dihadapi oleh ekonomi negara. Namun, keputusan ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa Sri Lanka memilih India daripada melanjutkan kerjasama dengan Tiongkok? Salah satu alasan utamanya adalah bahwa India telah menjadi mitra strategis penting bagi Sri Lanka dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2023, India dan Sri Lanka menandatangani nota kesepahaman untuk membangun 2 pembangkit listrik tenaga angin di utara Sri Lanka,
dengan total investasi mencapai 442 juta dolar setara dengan 7,072 triliun rupiah. Selain itu, turis India menyumbang 37% dari pendapatan pariwisata Sri Lanka pada tahun fiskal 2023, yang menjadikan India sebagai pasar terbesar bagi sektor pariwisata negara tersebut. Namun, dari sudut pandang India, kesediaan untuk mengambil alih operasional Bandara Hambantota tidak hanya didasarkan pada potensi keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki alasan geopolitik yang kuat. Bandara Hambantota terletak tidak jauh dari Pelabuhan Hambantota, yang merupakan salah satu pelabuhan terpenting di Sri Lanka. Pelabuhan ini memainkan peran strategis dalam jalur perdagangan global, terutama bagi Tiongkok, yang menggunakannya sebagai bagian dari jaringan Untaian Mutiara, untuk mengamankan rute perdagangan maritim dari Asia ke Afrika dan Eropa. India merasa khawatir bahwa Tiongkok bisa memanfaatkan Pelabuhan Hambantota untuk tujuan militer, mengingat hubungan kedua negara yang kian memanas. Oleh karena itu, dengan menguasai hak operasional Bandara Hambantota, India dapat memantau aktivitas di pelabuhan tersebut dan mengurangi kemungkinan bahwa Tiongkok akan menggunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan militer. Bagi Tiongkok, keputusan Sri Lanka untuk menjual bandara ini kepada India bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan. Selama krisis, Tiongkok telah memberikan bantuan kemanusiaan dan menunda pembayaran utang Sri Lanka. Namun, pada saat yang kritis ini, Sri Lanka justru memilih untuk menjalin kerjasama dengan India. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara Tiongkok dan Sri Lanka akan berkembang di masa depan. Apakah tindakan yang diambil Sri Lanka sudah tepat untuk bekerja sama dengan India dan meninggalkan Tiongkok yang membantu Sri Lanka keluar dari krisis ekonomi dengan memberikan dana segar? Sebagai gantinya, minyak bumi Sri Lanka akan dikelola oleh Tiongkok. Ini yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita tentang geopolitik dunia. Apakah India bisa menyaingi Tiongkok sebagai raja infrastruktur dunia? Jika Anda memiliki pendapat, silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan mari kita berdiskusi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.